Halo, selamat datang di channel Money Seat, tempat di mana kita mengupas tuntas isu-isu panas tentang ekonomi, politik dan keuangan negara dengan cara yang jernih, kritis, dan tetap relevan buat kehidupan sehari-hari kita. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sedang mengguncang jagat politik dan sosial Indonesia. DPR kebanjiran uang, rakyat sesak napas, gaji DPR capai 100 juta sebulan. Benarkah demikian? Bagaimana ceritanya? Dan apa dampaknya bagi kita semua? Mari kita bahas dengan tenang, satu persatu. Isu ini mulai ramai ketika sebuah laporan media menyebutkan bahwa anggota DPR kini bisa menerima total penghasilan lebih dari 100 juta rupiah per bulan. Tentu saja kabar ini langsung menyulut emosi publik. Bayangkan, di saat masyarakat masih berjibaku dengan harga kebutuhan pokok yang melambung, lapangan pekerjaan yang tidak selalu tersedia, dan upah minimum yang hanya berkisar 3 hingga 4 juta rupiah per bulan, wakil rakyat justru dikabarkan bisa mengantongi gaji puluhan kali lipat. Tidak butuh waktu lama, unjuk rasa pun bermunculan. Ribuan mahasiswa, buruh, hingga aktivis memenuhi jalanan Jakarta. Poster, spanduk dan suara lantang menyerukan protes terhadap DPR yang dianggap tidak punya rasa empati terhadap rakyat yang mereka wakili. Sementara itu, pihak DPR mencoba meluruskan informasi. Ketua DPR, Puan Maharani, dalam beberapa kesempatan menegaskan bahwa sebenarnya tidak ada kenaikan gaji pokok. Yang terjadi hanyalah penambahan tunjangan perumahan sekitar 50 juta rupiah per bulan. Menurutnya, tambahan itu diberikan karena rumah dinas yang biasanya dipakai oleh anggota DPR dikembalikan ke negara. Sebagai kompensasi, setiap anggota diberikan tunjangan rumah agar bisa menyewa atau membeli tempat tinggal sendiri. Dengan kata lain, yang naik bukan gaji pokok, melainkan fasilitas penunjang. Tetapi, apapun istilahnya, di mata masyarakat angka 50 juta rupiah per bulan tetap jumlah yang luar biasa besar, apalagi ketika ditambahkan dengan berbagai tunjangan lain. Kalau kita teliti, gaji pokok seorang anggota DPR sebenarnya relatif kecil, hanya sekitar 4,2 juta rupiah per bulan. Ketua DPR mendapat sekitar 5 juta rupiah dan wakil ketua sedikit lebih tinggi dari anggota biasa. Angka ini merujuk pada aturan lama, PP nomor 75 tahun 2000. Namun di luar gaji pokok, terdapat serangkaian tunjangan yang jumlahnya berlipat ganda. Ada tunjangan istri atau suami sebesar 420.000, tunjangan anak 168.000, uang sidang 2 juta, tunjangan jabatan 9,7 juta, tunjangan komunikasi 15,5 juta, tunjangan kehormatan 5,5 juta, hingga bantuan listrik dan telepon sekitar 7 juta rupiah lebih. Semua ini jika dijumlahkan bisa mencapai 50 juta rupiah atau lebih. Dan ketika ditambahkan dengan tunjangan rumah 50 juta, total yang diterima seorang anggota DPR memang bisa menyentuh angka 100 juta rupiah per bulan. Itu baru untuk anggota biasa. Bagaimana dengan pimpinan? Angkanya tentu bisa lebih tinggi lagi. Tak heran jika masyarakat bereaksi keras. Karena di sisi lain, seorang guru honorer masih ada yang digaji kurang dari 2 juta rupiah per bulan. Seorang buruh dengan upah minimum di beberapa daerah hanya mendapat sekitar 3 juta rupiah. Perbandingan ini mencolok sekali, seperti langit dan bumi. Apalagi di tengah situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, inflasi yang menghantam harga pangan, dan ancaman pengangguran yang selalu mengintai, isu gaji DPR ini seperti minyak yang disiram ke atas api, membuat kemarahan publik semakin membara. Di berbagai platform media sosial, netizen ramai membandingkan gaji anggota DPR dengan profesi lain. Ada yang menghitung bahwa butuh bekerja puluhan tahun sebagai guru baru bisa menyamai penghasilan sebulan seorang wakil rakyat. Ada juga yang mengolok-olok dengan berkata, kalau jadi DPR, sehari kerja gajinya sudah setara sebulan kerja keras rakyat biasa. Meme, sindiran, hingga video satir bermunculan. Inilah bukti nyata bahwa isu ini tidak hanya menyentuh ranah ekonomi,
tetapi juga ranah psikologis dan rasa keadilan masyarakat. Para pengamat politik dan ekonomi pun ikut bersuara. Peneliti dari Indonesia Corruption Watch menilai bahwa besaran tunjangan rumah 50 juta terlalu tinggi dan tidak mencerminkan empati. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia juga mengkritik bahwa kebijakan ini menambah jurang keadilan sosial. Menurut mereka, anggota DPR seharusnya memberi teladan dengan gaya hidup sederhana, bukan justru menambah privilese ketika rakyat masih berjuang. Sebab pada akhirnya semua dana itu bersumber dari APBN yang berasal dari pajak rakyat. Namun di sisi lain, ada juga argumen yang membela. Beberapa anggota DPR berpendapat bahwa tugas mereka sangat berat, penuh tekanan, dan membutuhkan konsentrasi penuh. Sebagai pembuat undang-undang, mereka harus terjamin kesejahteraannya agar tidak mudah tergoda oleh praktik korupsi. Ada juga yang mengatakan bahwa standar gaji wakil rakyat di Indonesia masih lebih rendah jika dibandingkan dengan negara maju lain, sehingga wajar bila tunjangan diberikan. Akan tetapi, argumen ini seringkali tidak diterima publik karena masyarakat melihat kinerja DPR selama ini masih banyak menuai kritik, mulai dari absensi rapat yang rendah, produk undang-undang yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat, hingga kasus-kasus korupsi yang justru melibatkan legislator. Di tengah perdebatan ini, pertanyaan mendasar tetap sama. Apakah wakil rakyat benar-benar bekerja untuk rakyat, ataukah lebih sibuk mengurus kepentingan sendiri? Apakah tambahan tunjangan ini akan membuat mereka bekerja lebih giat, atau justru semakin jauh dari realitas kehidupan rakyat kecil? Publik menunggu jawaban nyata, bukan sekadar klarifikasi di media. Sementara itu, dampak politiknya jelas terasa. Demonstrasi yang pecah beberapa waktu lalu menjadi bukti bahwa isu ekonomi sangat sensitif. Polisi sampai harus menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Beberapa mobil terbakar, menandakan tingkat frustrasi publik yang sudah mencapai puncaknya. Peristiwa ini tentu tidak bisa dianggap sepele. Jika ketidakpuasan publik dibiarkan, ia bisa bertransformasi menjadi krisis kepercayaan yang lebih dalam terhadap lembaga legislatif, bahkan terhadap sistem politik secara keseluruhan. Dan tentu saja, dampak ekonominya pun signifikan. Menurut perhitungan beberapa analis, jika setiap anggota DPR menerima tambahan tunjangan puluhan juta per bulan, maka dalam setahun negara bisa menghabiskan hingga ratusan miliar rupiah hanya untuk tunjangan rumah. Padahal dana sebesar itu bisa dialokasikan untuk membangun sekolah, rumah sakit, atau program subsidi pangan bagi rakyat miskin. Disinilah letak dilema antara kebutuhan menjaga kesejahteraan pejabat negara dengan kewajiban memastikan pemerataan ekonomi untuk seluruh warga. Lalu, bagaimana sebaiknya kita menyikapi hal ini? Pertama, penting bagi masyarakat untuk terus kritis. Transparansi anggaran harus didorong. Publik berhak tahu berapa sebenarnya yang diterima pejabat, apa alasannya, dan bagaimana mekanisme pengawasannya. Kedua, DPR sendiri perlu melakukan refleksi. Jika memang merasa layak menerima tunjangan besar, maka harus diimbangi dengan kinerja nyata. Produk legislasi yang berpihak pada rakyat, pengawasan ketat terhadap eksekutif, dan perilaku sehari-hari yang menunjukkan kepedulian pada konstituen. Tanpa itu, uang sebesar apapun tidak akan bisa membeli kepercayaan rakyat. Ketiga, pemerintah sebagai eksekutif juga harus ikut mengawasi, karena pada akhirnya legitimasi politik bergantung pada seberapa besar rakyat merasa diwakili dan dilayani. Isu gaji DPR ini sebenarnya bukan hal baru. Sejak dulu, gaji pejabat publik selalu menjadi sorotan. Namun, kali ini eskalasinya jauh lebih tinggi, karena terjadi di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Dengan kata lain, timingnya sangat tidak tepat. Seandainya ekonomi sedang booming, mungkin kritik tidak akan sekeras ini. Tetapi ketika harga beras naik, ongkos transportasi mahal, dan lapangan kerja terbatas, tambahan tunjangan puluhan juta terasa seperti tamparan keras bagi rakyat kecil. Pada akhirnya, yang kita butuhkan bukan sekadar klarifikasi angka, melainkan perubahan paradigma.
bahwa wakil rakyat adalah pelayan rakyat, bukan sebaliknya. Bahwa jabatan publik adalah amanah, bukan tiket menuju kemewahan. Bahwa uang negara harus digunakan dengan bijak untuk kepentingan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Jika prinsip ini bisa ditegakkan, maka mungkin rakyat bisa menerima dengan lapang dada. Tapi jika tidak, jangan heran bila gelombang protes semakin besar dan kepercayaan publik semakin runtuh. Sahabat Manisit, mari kita jadikan isu ini sebagai pengingat. Pengingat bahwa demokrasi bukan hanya soal memilih wakil setiap 5 tahun sekali, melainkan juga soal mengawasi mereka setiap hari. Pengingat bahwa suara kita tidak berhenti di bilik suara, tapi terus hidup dalam kritik, pengawasan, dan partisipasi aktif. Dan pengingat bahwa uang publik adalah milik kita semua, sehingga penggunaannya harus dipertanggungjawabkan secara terbuka. Jadi, apakah gaji DPR benar-benar 100 juta per bulan? Jika dihitung total dengan tunjangan, jawabannya ya, bisa. Tetapi lebih penting dari itu adalah bagaimana angka fantastis ini diimbangi dengan kerja nyata untuk rakyat. Karena tanpa itu, angka ini hanya akan menjadi bahan bakar bagi ketidakpuasan publik dan pada akhirnya merugikan demokrasi itu sendiri. Terima kasih sudah menyimak Manisit. Jangan lupa untuk selalu kritis, tetap cerdas, dan peduli terhadap isu-isu keuangan negara. Karena pada akhirnya, uang negara adalah uang kita kait juga. Sampai jumpa di episode berikutnya.